Halo, selamat siang buat teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Riko. Kali ini saya sedang berada di Desa Sudaji, Banjar, Dinas Bantas. Yang mana kali ini saya akan berkunjung ke salah satu goa yang berada di Banjar Bantas, Desa Sudaji. Diperkirakan ada sekitar 5 goa yang ada di sini. Jadi, saya mencoba untuk berkunjung ke salah satu goa aja dulu. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung segera berjalan menuju ke lokasi goanya. Nah, jadi ini perjalanan untuk menuju ke lokasi goanya. Saya mendatangi ke goa tersebut bersama teman saya. Jadi saya ke sana cuma 2 orang. Ini adalah medan yang perlu dilalui ketika kita akan menuju ke goa tersebut. Kita simak sama-sama, oke? Ya. Nah, jadi ke sini. Jadi ini pemandangan yang disuguhkan ketika kita akan berkunjung ke goa tersebut. Ini cuaca mesti sangat panas. Ya. Yuk, next. Ayo. Oke, kita sudah sampai ke guanya. Dan ini dia. Ya. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini saya sudah sampai di gua pertama yang akan kita kunjungi pada hari ini. Gua ini dimitoskan dibuat pada abad ke-9 pada masa pemerintahan kerajaan Bali yaitu Jayapangus. Pada kala itu, gua ini dibuat untuk saluran irigasi untuk keperluan pertanian masyarakat di sekitar sini. Namun ada juga mitos yang beredar bahwa gua ini dibuat untuk tempat suplai logistik ke pusat kerajaan Bali yang terletak di Desa Menase atau di Sangsit. Pada kala itu gua ini dibuat saat akan melakukan peperangan dengan kerajaan Kediri, Jawa Timur. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, saya akan melakukan persembahyangan dulu untuk memohon kelancaran agar apa yang kita lakukan di dalam nanti bisa berjalan dengan baik. Thank you. Baik, seperti inilah penampakan goanya kalau kita melihat dari luar. Nah, sebelum kita masuk, kita akan menemukan ini. Ini pertigaan pertama yang kita temukan sebelum kita masuk. Nah, nanti kita akan mencoba untuk masuk ke sana. Ke sana untuk pertama kali. Nah, sebelum kita masuk, kita menemukan ini. Ini sebuah lubang yang sangat dalam dibuat oleh masyarakat di sekitar sini. Biasanya digunakan sebagai perangkap untuk menangkap reptil seperti contohnya landak atau ular. Jadi di sini biasanya di atasnya ini dikasih semacam lidi sapu itu nanti dibalur oleh dedaunan, yang mana nanti tidak akan terlihat bahwa di sini ada lubang. Ketika mangsanya berjalan, dia akan langsung masuk ke dalam sana. Seperti itu penampakannya. Ya. Jadi kita akan coba masuk ke dalam. Oke. Ya. Aduh. Ya, seperti ini penampakannya. Nah, di setiap sisi ini, ya contohnya ini dan juga ini merupakan tempat masyarakat zaman dulu untuk menaruh lilin. Lilinnya biasanya ditaruh di sini, pinggir-pinggir sini untuk sebagai keperluan cahaya. Nah, itu sudah ada kelelawar. Mudah-mudahan kita nanti aman untuk perjalanan ke dalam. Nanti di setiap sisi ini akan terdapat lubang seperti ini. Biasanya orang zaman dulu digunakan untuk menaruh lilin. Oke. Jadi kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah,
Nah, ini adalah salah satu bebatuan fosil. Ini adalah bebatuan fosil yang mungkin umurnya sudah sekitar ratusan tahun mungkin. Nah, di situ sudah terdapat banyak sekali kelelawar. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Itu kelelawarnya sangat banyak sekali. Mudah-mudahan dilancarkan untuk perjalanannya. Oke. Cukup berhati-hati. Nah, lawarnya boti. Di sana terdapat banyak sekali kelelawar yang sedang berterbangan. Mudah-mudahan dilancarkan, itu banyak sekali. Nah, kalau kita bisa lihat sedang berterbangan. Nanti di sini ada pertigaan lagi, yang mana nanti kita akan masuk ke dalam sana. Oke. Perjalanannya agak berhati-hati. Guys, lihat guys. Banyak sekali kelelawarnya. Oke. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita cukup berhati-hati melihat ke bawah. Siapa tahu di sini terdapat ular. Nah, biasanya di sini nih tempat ular nih. Ular akan masuk ke dalam sana. Nah, itu kelelawarnya banyak sekali. Tumben ini kelelawarnya banyak segini. Oke. Nah, itu kelelawarnya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan memungkinkan kita untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, ini biasanya rumah kelelawar. Ini. Oke. Kita masuk cukup hati-hati untuk melihat sisi kanan, kiri, atas, bawah agar tidak ada ular yang cukup berbahaya, mungkin untuk berbahaya kepada diri kita. Baik. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Cukup berhati-hati. Nah, itu kelelawarnya sangat banyak sekali. Beberapa waktu lalu saya sempat berkunjung ke sini, namun tidak menemukan kelelawar sebanyak ini. Oke. Oke, kita masuk lagi setelah kita membuat kelelawar itu masuk ke dalam agar tidak menyerang kita. Oke, perjalanan yang sangat cukup hati-hati. Nah, kondisi di dalam gua ini sangat lembab. Sangat lembab. Oke. Kita cukup hati-hati masuk ke dalam karena banyak sekali kelelawar. Oke, kita melihat kelelawar berterbangan, lalu kita masuk ke dalam lagi. Coba. Yuk. Nah, di sini, di situ tempat gua kelelawarnya berkumpul sana. Itu di dalam sana. Di sini terdapat juga pertigaan, namun buntu di sini. Oke, kita akan coba untuk masuk ke dalam. Di sini terdapat suatu ruangan yang sangat besar. Ruangan yang sangat besar. Di situ ada batu sangat besar juga. Nah, di situ. Ini batuan yang sangat besar. Nah, kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi. Nah, di sini. Nah, ini adalah salah satu sayap kupu-kupu yang mungkin dibawa terbang oleh kelelawar sekitar sini.
Baik, di sana kita akan melanjutkan perjalanan ke sana, namun tidak memungkinkan kita untuk berdiri. Jadi kita masuk ke sana dengan cara merangkak. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam lagi untuk melihat seperti apa kehidupan di dalam sana. Mudah-mudahan tidak ada ratu kelelawarnya agar tidak menyerang kita. Ya, cukup melelahkan karena saya harus memegang senter dan juga handphone. Nah itu oke. Ketika kita masuk ke dalam sana, di sana terdapat sebuah ruangan yang cukup besar lagi. Oke. Kita akan coba sana. Oke. Di sini terdapat endapan air. Saya kurang tahu ini air apa. Tuh. Nah, tuh. Oksigen di sini sudah mulai menipis. Jadi saya merasa sangat panas di sini. Biasanya di luar tadi sangat segar, namun semakin ke dalam itu kelelawar semakin banyak. Jadi sepertinya saya tidak mungkin masuk ke sana karena banyak sekali kelelawar. Oke. Kita akan balik dan mencoba ke goa yang tadi pertama saya masuk. Terdapat pertigaan yang ke kiri itu. Saya akan coba ke sana. Oke. Baik, teman-teman. Itulah perjalanan kami ke dalam gua, tapi tidak masuk lebih dalam lagi. Karena pada 3 hari yang lalu saya dapat ke sini dan saya hari ini mencoba masuk lebih dalam lagi. Nah, ketika saya sudah masuk lebih dalam lagi, sepertinya tidak memungkinkan karena banyak sekali ada kelelawar. Takutnya nanti ratu kelelawarnya ada di sana. Kita menghindari satu hal yang mungkin mencelakakan diri kita sendiri. Hari ini kita akan mencoba kembali dan memasuki goa di pertigaan yang tadi. Oke, napas sudah cukup habis karena kita masuk ke dalam itu merangkak. Jadinya lumayan menguras tenaga. Inilah penampakan tadi perjalanan yang mengharuskan kita untuk berangkat ke dalam. Oke. Seperti ini dia penampakannya. Kalau kita ingin masuk lebih dalam lagi, diperkirakan akan membutuhkan jarak sekitar 1 km. 1 km atau 1,5 kemungkinan menurut saya pribadi. Itu perjalanannya cukup panjang, apalagi terdapat salah satu spot kita harus merangkak untuk masuk bisa lebih dalam lagi. Contohnya seperti tempat ini. Itu kelelawar ya. Ya. Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan untuk balik. Mungkin kalau teman-teman merasa video ini sangat asik, seru untuk mengeksplor lebih dalam lagi, mungkin kalian bisa request untuk saya bisa masuk lebih dalam lagi. Oke. Jadi saya akan balik. Saya akan balik ke tempat semula tadi. Dan saya akan masuki gua yang salah satunya itu. Ini ada gua apa sih? Buntu. Oke, aduh. Oke, perjalanan harus berhati-hati. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya dapat menceritakan bahwa ini adalah salah satu tempat di mana lilin itu diletakkan. Namun dari sekian banyaknya tempat penempatan lilin yang tersedia, tidak ada satupun tersisa. Mungkin lilin yang tersisa di sini, jadi kita
tahu jejak perjalanan bagaimana orang zaman dulu menempatkan lilin atau sumber pencahayaannya. Sangat disayangkan sekali. Oke, kita akan balik. Kita akan balik. Oke, jadi ini adalah perempatan tadi saya bilang, namun terdapat banyak sekali kelelawar. Waktu itu saya sudah dapat masuk ke dalam, namun tidak terlalu dalam. Mungkin sampai sekitaran situ tuh. Situ. Namun 3 hari yang lalu saya tidak menemukan kelelawar sebanyak ini. Karena mungkin pada saat itu saya datang ke sini pagi hari. Karena hari ini saya datang ke sini sekitar jam setengah 1 siang. Oke, kita akan masuk sedikit saja karena tidak memungkinkan saya masuk lebih dalam. Setidaknya kita bisa melihat ada apa di dalam sana. Oke, kelelawarnya banyak sekali itu. Banyak sekali aduh. Itu. Oke, kita masuk lebih sedikit di dalam. Nah, waktu 3 hari yang lalu saya menemukan di sana seperti terdapat satu titik cahaya yang sangat terang seperti api. Namun sekarang juga saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena terdapat banyak sekali kelelawar. Saya merasa penasaran sama titik api yang di sana, mungkin di kamera tidak terlihat. Di ujung sana, memang di sana tempatnya buntu. Namun saya waktu itu 3 hari yang lalu menemukan pergerakan yang sangat besar seperti tubuh manusia. Namun apakah itu mungkin hanya perasaan saya? Hari ini saya menemukan seperti cahaya api. Namun saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena seperti yang kita lihat kelelawarnya di sini sangat banyak sekali. Lebih banyak lagi dari tempat yang tadian. Oke, mungkin saya akan masuk ke sini di lain waktu. Saya kondisikan agar tidak ada kelelawar. Oke. Jadi kita balik dulu, oke. Oke teman-teman, karena saya tidak memungkinkan untuk masuk ke gua yang satu tadi, ke pertigaannya itu yang sebelum kita masuk ke guanya itu. Nah, ada satu hal yang saya lupa tunjukkan kepada kalian di gua utama yang tadi kita masukin itu, yang di sini. Jaraknya kurang lebih sekitar beberapa meter. Di sana diperkirakan terdapat salah satu lukisan masyarakat zaman dulu. Kalau orang Bali bilang lukisan tersebut mirip dengan lukisan karang gajah. Artinya seperti lukisan ada wajah gajah tersebut beserta dengan belalainya atau apa tuh saya lupa istilahnya. Nanti saya akan tunjukkan ke sana, akan saya perlihatkan. Tapi lukisan tersebut sudah sedikit pudar. Oke. Jadi kita akan coba masuk lebih dalam lagi ke sana. Oke. Saya akan menyalakan senternya dulu. Ya, oke. Hati-hati. Oke. Kita masuk ke sana. Kita akan mencoba untuk kembali menemukan pertigaan yang tadi. Oke. Nah, tepatnya di sini. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini merupakan seperti sebuah pahatan masyarakat zaman dulu. Nah, ini batu semua. Ini seperti contohnya karang gajah atau yang tadi saya bilang seperti bentuk wajah gajah itu. Nah, yang ini adalah belalainya, yang ini ya, ini. Saya perkirakan ini merupakan satu lukisan pahatan orang zaman dulu yang mungkin benar atau tidak, namun saya memperkirakan ini seperti sebuah bentuk pahatan lukisan. Ini. Nah, ini dia. Ini yang tadi itu, tapi kelelawarnya sudah nggak kelihatan, sepertinya sudah masuk lebih dalam lagi ke sana. Tuh, ada kelelawar.
Ini dia. Nah, ini cukup panjang. Ini cukup panjang. Bentuk lukisannya seperti ini, atau pahatannya maksud saya. Nah, itu. Udah. Ini pertigaan yang tadi saya bilang, dan ini gua utama yang tadi kita masuki lebih dalam lagi. Yang ini. Ini adalah gua utamanya. Kalau kita masuk lebih dalam lagi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin sekitar 1 jam untuk kita bisa menempuh sampai ke ujung. Ini pertigaan yang tadi saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena terdapat banyak sekali kelelawarnya. Mungkin akan saya masuki nanti kalau udah dirasa nyaman, dan akan saya share di video berikutnya. Oke, mohon maaf ya. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kita sudah memasuki tadi salah satu gua yang ada di sini. Diperkirakan ada sekitar 4 gua lagi yang belum kita kunjungi. Nanti akan kita telusuri dan akan kita share di video berikutnya. Ini penampakan gua yang tadi kita masuki. Nah, itu dia. Itu dia. Nggak kelihatan ya? Nah, itu. Ya, ini tempatnya. Namun di sebelah sisi kanan saya, di sini tempatnya, itu akan ada lagi pertigaan yang tadi saya sudah jelaskan di video pertama. Namun belum saya masuki ke sana karena tadi saya memasuki salah satu pertigaan yang ada di dalam sana. Itu contohnya. Nah, jadi kita akan coba masuk sedikit aja untuk di pertigaan yang di sebelah saya ini. Mudah-mudahan tidak ada kelelawar sehingga kita bisa masuk lebih dalam lagi ke sana. Oke? Jadi seperti ini penampakannya. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke sana di sebuah pertigaan. Nah, itu terdapat tokek. Kayaknya kita nggak mungkin masuk ke sana. Namun ada salah satu jejak yang saya temukan di sini. Nah, ini adalah paku yang ditancapkan. Saya perkiraan ini adalah tempat masyarakat zaman dulu untuk menempatkan cahaya, contohnya seperti lilin. Saya perkirakan ini adalah salah satu jejaknya yang tertinggal. Saya sangat beruntung sekali karena bisa menemukan jejak ini. Oke. Jadi ini seperti paku yang dibalur dengan ikatan karet ban, diikat di sini. Nah, contohnya itu ya. Itu. Nah. Jadi kita akan masuk ke dalam ke sana. Namun kita akan coba masuk sedikit saja. Oke. Itu tokek. Nah, itu terdapat sebuah kalajengking di sana. Di atas sana. Kita tidak memungkinkan untuk masuk ke sana karena saya cukup merasa khawatir karena kita masuk ke dalam hanya 2 orang. Di sana terdapat kalajengking di atas sana, di sekitar sana. Jadi memungkinkan saya masuk ke sana di video berikutnya. Oke. Mohon maaf saya tidak bisa masuk ke dalam karena saya juga akan melindungi diri saya sendiri. Baik teman-teman, saya sudah berada di luar goanya. Sudah selesai untuk melakukan penelusuran pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, ini akan terasa sangat nyaman sekali. Setelah kalian masuk ke dalam sana dan kalian akan bercucuran keringat mungkin, sehabis itu kalian bisa mandi di sana. Disuguhkan dengan sungai yang sangat bersih, asli pegunungan Desa Sudaji. Nah, itu di sana, nanti kalian bisa mandi di sana. Nanti saya akan ke sana lebih dekat lagi agar kalian bisa melihat penampakan sungai di sana. Oke? Kita akan mencoba untuk ke sungainya agar kalian bisa melihat seperti apa penampakan sungainya. Itu sangat segar sekali. Oke. Nah, itu dilakukan penebangan kayu. Wah, sangat rindang sekali, sangat menyenangkan. Nah, itu dia penampakan dari sungainya. Mungkin setelah kalian berkunjung ke guanya, kalian bisa langsung berendam di sini untuk menikmati udara segar di sini dengan pemandangannya yang sangat indah.
Oke teman-teman, jadi segitu saja yang bisa saya share kepada kalian mengenai goa ini. Jadi sebenarnya goa ini sudah banyak masyarakat yang tahu, namun hanya beberapa, mungkin sekitar 2 atau 3 orang yang pernah masuk ke dalam sana, tapi tidak masuk terlalu dalam. Jadi beberapa hari yang lalu banyak sekali wisatawan yang datang ke sini, dan goa ini akan dikelola oleh Pok Darwis. Kalau di sini dibilang Pok Darwis yang akan nanti mencoba untuk melakukan pengelolaan tempat ini agar bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan wisatawan atau sebagai tempat wisata yang akan nanti berada di Desa Sudaji. Jadi hanya itu saja yang bisa saya share ke kalian. Untuk goa yang berikutnya mungkin nanti akan saya share di video berikutnya. Jika kalian tertarik silahkan request nanti. Oke, see you.